Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Ah, aku sharing kegiatan aku di sore menjelang maghrib ini. Lagi menyiapkan menu bukaan. Ini udah pertengahan lewat ya dari Ramadan. Rasanya aku bersyukur banget sempet bikin kayak cemilan di awal atau sebelum Ramadan gitu ya. Awal Ramadan deh kalau nggak salah bikin stok takjil, jadinya di pertengahan gini pas lagi mager ataupun lagi udah energinya udah mulai habis bisa dimasak nih ya. Dari sol sayur tinggal stokannya 4 biji, aku goreng semuanya buat takjil. Terus aku lanjut buat masak ikan. Ini ikan apa ya, ikan nila atau ikan mujair? Kayaknya sih ikan mujair deh, karena kalau nila tuh dagingnya agak tebel gitulah, dan ini tuh agak tipis. Ini kemarin ada berapa biji ya? 6 biji apa 7 biji gitu. Yang aku beli Mang Sayur, udah aku kasih bumbu marinasi, udah aku simpan freezer, terus tadi udah aku deep frost, tinggal aku goreng. Nah, untuk ikannya ini aku pengen masak kuah santan merah gitu. Jadi nanti bumbunya pakai bumbu dasar merah, tapi sebelumnya aku goreng dulu ya. Nah, aku pakai wajan yang sama yang buat goreng ikan tadi, karena kan ini paling ini ya, nggak apa-apa lah. Itu ada kerak-keraknya dari bumbu marinasinya. Nah, ini untuk bumbunya sendiri, bumbu dasar merah, aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai keriting merah, sama kemiri, udah gitu aja. Terus nanti pakai daun salam, daun jeruk itu. Aku tumis bumbunya nggak pakai minyak, karena aku biasanya ngeblender bumbu tuh pakai minyak ya teman-teman. Udah di tanggal 17, bentar lagi masuk ke 20, nanti tinggal 10 hari, insya Allah kita puasanya ya teman-teman. Rasanya tuh kayak terlalu cepat gitu loh, dan gak mau buru-buru buat ninggalin bulan Ramadan ini. Dan gimana juga nih keuangan selama Ramadannya, evaluasi minggu pertama, minggu kedua. Jadi tuh banyak sekali di kolom komentar yang komen katanya, aku udah berusaha hemat tapi tuh kadang-kadang masih aja ada boros gitu ya. Ya perlu dimaklumi ya teman-teman, yang namanya mengatur keuangan itu, keuangan rumah tangga khususnya, meskipun kita sebagai ibu rumah tangga udah berupaya semaksimal mungkin, tapi kan anggota keluarga kita bukan hanya satu orang ya. Ada anak-anak, ada suami gitu. Kadang kitanya udah berusaha hemat, tapi kan partner hidup kita kadang tidak sejalan. Kalaupun udah mau disatuin ya kadang-kadang juga ada aja perbedaannya gitu ya. Jadi pelan-pelan aja untuk menyatukan satu visi misinya. Yang penting tuh kita udah kasih contoh yang bener gitu ya. Sebagai berumah tangga udah nggak over budget, udah amanah gitu ya dalam mengelola keuangannya, itu udah insya Allah tuh udah baik banget. Jadi kalau kita udah bisa nyontohin tuh, insya Allah kan karena orang udah dewasa pasti sadar diri ya, udah bisa membedakan gitu mana perbuatan yang baik dan tidak baik. Jadi tetap semangat meskipun perjalanannya dalam mengatur keuangan rumah tangga itu kadang naik turun gitu ya, tapi kita tetap semangat. Insya Allah tuh upaya dan usaha baik akan membuahkan hasil yang baik juga, karena Allah pastinya terus membimbing kita, gak akan ngebiarin kita di jalan yang susah terus menerus gitu ya. Dan selain aku masak ikan kuah santan, di sebelahnya juga aku masak buat sayur lodeh, atau ada juga yang bilang sayur bobor. Nah, ini bumbunya sama ya, bumbu dasar merah, karena aku gak mau bikin bumbu lagi gitu ya, udah lumayan capek. Ini juga udah mepet maghrib, jadinya aku pakai bumbu yang sama, jadi sayur lodeh merah gitu. Aku kasih daun salam juga, cuman gak aku kasih daun jeruk ya. Ini ditumis sampai harum, agak berubah warna, agak memisah minyaknya. Nanti sama deh baru ditambahin air. Terus sayurannya, aku pakai sayurannya labu siam sama bayam aja, seperti biasa. Oh ya, kembali ke pokok pembahasan tema dalam mengatur keuangan rumah tangga. Setiap perjalanan hidup, setiap pengalaman akan menjadi pelajaran yang berharga ya teman-teman, untuk bisa diambil hikmahnya. Khususnya juga aku pribadi ya, aku sendiri juga di sini seperti itu. Rasa-rasanya tuh yang namanya perjalanan hidup, rumah tangga, kadang tuh agak kurang mudah gitu ya menyatukan dua isi kepala. Kalaupun ada kendala-kendala, ya kita bisa siasati dengan bagaimana cara menyikapinya dengan lebih baik. Ibaratnya kan udah sama-sama dewasa gitu ya. Kadang ada yang ngeluh misalnya,
"Aduh Mbak Dama, salah satu anggota keluargaku atau pasanganku itu boros, padahal aku udah hemat gini gini gini," gitu. Atau misalnya nggak satu visi misi. Nah, yang namanya orang dewasa kan harusnya udah punya pemikiran ya teman-teman, dan harus melek gitu, seberapa budget yang didapatkan dan, seberapa besar pengeluaran yang ada setiap bulannya. Jadi ketika kita udah bisa berkompromi, kita, saling berdiskusi gitu ya, untuk saling terbuka. Misalnya pemasukan kita ini berapa, pengeluarannya berapa, saling berkompromi. Tapi salah satu anggota keluarga kita mungkin, belum bisa sepaham gitu ya, atau memahami betul-betul ya, kita sudah berusaha. Tinggal bagaimana, partner kita ya untuk bisa lebih mengerti gitu. Yang penting tuh kita sebagai ibu rumah tangga tetap ya satu track gitu, tetap lurus aja karena tidak ada usaha yang sia-sia ya teman-teman. Ibaratnya insya Allah lah niat baik itu akan ketemu orang yang baik, niat baik itu akan ketemu hal yang baik, begitu pula sebaliknya. Ketika ibaratnya jalannya berkelok-kelok, ketika niatnya udah tidak baik, itunya juga akan ketemu dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi kita kembalikan kepada prasangka yang baik ya, ibaratnya tuh hukum tabur tuai itu pasti ada. Jadi jangan menyerah. Misalnya tuh yang bilang, "Oh, kondisinya tuh lagi kayak gini nih, lagi kurang baik keuangannya," gitu ya. Tetap bersabar sambil terus berikhtiar. Jangan menyerah dan jangan pesimis, jangan putus asa karena kehidupan itu kita hanya berdoa dan berusaha, tapi penentu takdir itu tetap Yang Maha Kuasa ya. Dan aku yakin Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan membiarkan hambanya yang baik akan berada pada lingkungan yang tidak baik. Jadi begitu. Tetap semangat pastinya. Kita sebagai ibu rumah tangga tuh sebenarnya tuh benar-benar tonggak yang paling penting lah di sini. Kalau ibaratnya partnernya udah kurang baik, terus kita sebagai ibu rumah tangga sama gitu ya, nanti bakalan dibawa kemana nih kapalnya gitu. Jadi tetap ya prinsip-prinsip baik tetap kita lanjutkan, tetap kita jalankan gitu. Yang penting tuh ibaratnya ketika kita udah punya niatan baik, insya Allah tuh nanti takdir kita juga akan baik. Seperti mungkin yang kehidupannya saat ini keuangannya lagi terkendala atau lagi pas-pasan atau masih pendapatan kecil, seperti aku tetap bersabar. Yang penting tuh cukup ya. Kalau aku tuh selalu ngerasa bahwa apa yang aku dapetin sekarang itu sudah bisa membuat aku merasa cukup gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada rasa untuk berlebihan menginginkan lebih, apalagi secara instan atau secara ambisius gitu. Bersyukur itu harus ditanamkan ya ke dalam hati kita, tapi dengan bersyukur itu bukan berarti kita tuh berpuas diri, tentu saja tidak. Tetap harus berkembang, tetap harus mengembangkan kemampuan gitu ya, karena kehidupan kita tuh terus berjalan dan tantangan-tantangan hidup, terutama tantangan ekonomi tuh akan terus ada, silih berganti, berdatangan, dan tantangannya beda-beda. Jangankan kehidupan kita sehari-hari ya, kehidupan para elit-elit di sana juga kan tantangan ekonominya juga hampir ada gitu tiap tahunnya. Makanya tuh penanaman diri tentang mengatur keuangan itu penting sekali ya. Sesekali bolehlah kasih reward dan juga kasih diri kita tuh entertain ya atau hiburan, tapi jangan sampai pos budget tersebut itu melebihi pos budget anggaran yang kebutuhan pokok. By the way, aku ngomong baik sampai nggak berasa ini menu masakan aku udah selesai. Jadi menu masakannya tuh kali ini yang simple aja. Karena aku kangen banget sama ikan yang di kuah santan begini, aku masak ikannya semuanya karena ini juga bisa untuk sahur ya. Terus untuk sayurnya simpel aja, karena biasanya kalau buka puasa tuh lebih suka yang berkuah. Jadi kayak menghidrasi gitu ya pagi hari. Siangnya kan berpuasa itu kan kurang cairan. Jadinya tuh sayurnya enakan yang berkuah karena lebih menyelerakan gitu. Nah, seperti ini aja menu buka puasa aku kali ini. Teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Insya Allah kita ketemu di next video ya. Terima kasih atas sharingnya, interaksinya selama ini. See you next video. Assalamualaikum. Bye.